ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah berkaitan dengan kaum musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sesembahan yang mereka sembah adalah makhluk yang lemah. Disebutkan beberapa ayat, diantaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan segala sesuatu yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak punya kekuasaan meskipun seukuran kitmir. Kitmir itu lapisan yang ada di biji kurma. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kalaupun seandainya kalian menyeru mereka, memanggilnya, la yasma'u du'aakum, mereka pun tidak akan mampu mendengar seruan atau doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau seandainya bisa mendengar, itu pun tidak mampu untuk mengabulkan. Mereka tidak mampu dengar, ya. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang sudah mati. Kalaupun bisa mendengar, itu pun tidak bisa mengabulkan. Kemudian juga beliau membawakan dalil, diantaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah, mereka tidak akan mampu untuk mencipta zubab, seekor lalat, tidak mampu mencipta seekor lalat meskipun mereka bersatu padu, bekerja sama untuk menciptakan lalat. Yang lebih parahnya lagi, jangankan mencipta, kalau seandainya ada lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu untuk menyelamatkan sesuatu tadi. Wa iyaslubhumuz dzubaba wa iyaslubhumuz dzubabu syai'an. Nah, itu perhatikan di situ. Dalam ayat wa iyaslubhumuz dzubab syai'an, kalau seandainya ya, zubab tersebut, lalat, yaslubhum, mengambil sesuatu dari mereka, di situ disebutkan apa? Syai'an, ya, nakiro, ya, nakiro. Kemudian didahului oleh syarat in, syartiyah, sehingga umum dia. Apa saja yang diambil lalat dari mereka tersebut, la yastanqidzuhu minhu,
maka mereka tidak akan mampu untuk menyelamatkannya. Jadi kalau ada lalat meniadakan sesuatu, mengambil sesuatu dari mereka, la yastanqidzuhu min, mereka tidak akan mampu menyelamatkannya. Dha'ufat talib wal matlub, sehingga yang berdoa dengan yang dimintai sama-sama lemah. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bentuk lemahnya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun, mereka tidak mampu memberikan pertolongan untuk orang lain. Wala anfusahum yansurun, dan juga tak mampu menolong diri mereka sendiri. Ini menunjukkan apa? Lemahnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu memberikan pertolongan untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk orang lain. Kemudian kita masuk pada keterangan Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah pada halaman 92. Qala rahimahullah, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ulaika mubtada'un, alladzina yad'un sifatu haula'il ladzina yu'baduna min dunillah. Alladzina yad'un adalah sifat. Sifatnya siapa? Sifat mereka-mereka yang disembah dari selain Allah. Ulaika alladzina yad'un, yaitu orang-orang yang mereka sembah. Wal a'id mahdzufun, sedangkan a'id itu domir yang kembali kepada isim mausul, itu namanya a'id. A'id domir yang kembali kepada isim mausul. Jelas? Jadi dalam ini contoh ya, Ja'a alladzi, Ja'a alladzi Ja'a alladzi qatala aliyan. Ja'a alladzi qatala aliyan. Ini kan alladzi sebagai apa? Fa'il. Dari mana? Dari ja'a. Ya. Qatala aliyan, ada apa di situ? Dhamir mustatir. Ya enggak? Tersimpan. Nah, dhamir mustatir ini kembali kepada alladzi. Itulah yang disebut dengan a'id. Jadi setiap isim mausul, alladzi, alladzina, itu pasti terkandung padanya, pasti pada kalimat setelahnya itu ada a'id. A'id itu artinya domir yang kembali kepada isim mausul. Faham? Kata Syekhuna Abdurrahman, wal a'id mahdzuf. Ini pentingnya ilmu nahwu itu ya, faham antum? Antum coba contohkan dalam Al-Quran, coba. Contoh misalkan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya enggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alladzina itu isim mausul. Nah, dalam isim mausul itu setiap susunan ada isim mausul pasti ada dhamir namanya a'id. Suatu dhamir yang bertugas untuk kembali kepada isim mausul, namanya a'id. Pada ayat alladzina amanu, di situ ada fi'il, ada fa'il. Amanu
Aidnya mana? Wawul jamaah, yaitu domir hum yang kembali kepada alladzina. Wadih? Jelas? Domir hum yang kembali ke alladzina. Jelas? Ya ayuhan nas. Ya, apa? Yang lain? Contoh yang lain dalam Al-Quran. Ada alladzi atau alladzina atau allati. Coba allati aja. Alladzi khalaqakum. Nah, contoh alladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum. Pada lafaz khalaqakum, khalaqa ada fi'il khalaqa. Fa'ilnya mana? Domir mustatir, takdiruhu huwa. Huwa ini kembali ke mana? Ke alladzi. Nah, huwa yang kembali ke alladzi itulah yang disebut dengan aid. Faham? Nyambung? Ya. Nyambung antum? Nah. Belajar nahwu itu asyik, ya. Tapi antum sedikit-sedikit di murojaah, dihafalkan, difahami. Katanya Imam Syafi'i, orang yang ngerti ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab itu jinnya dari kalangan manusia. Kenapa dikatakan jinnya dari kalangan manusia? Li'annahu yubsiru alladzi la yubsiruhun nas. Ya. Li'annahu yubsir, karena dia bisa melihat alladzi la yubsiruhun nas. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang. Ya enggak? Antum bisa bacanya ini. Contoh misalkan Ja'a Zaidun ilal masjidi. Antum baca Ja'a Zaidun ilal masjidi. Orang itu enggak ada harokat kan? Tidak ada harokat. Tapi karena antum ada kaidah ilmu nahwu, Ja'a fi'il Zaid, apa Zaidun, apa Zaidan, apa Zaidin. Karena antum punya kaidah, ini Ja'a butuh fi'il, ini fi'il butuh fa'il. Fa'il itu pasti isim, Zaid adalah isimnya, berarti dia jadi fa'il. Zaidun dibaca. Ilal masjidi, al masjid, apa baca al masjidi, al masjida, al masjidu. Oh, ada ilah, dibaca al masjidi karena huruf jar. Orang yang tidak punya ilmu nahwu, dia bisa saja baca Ja'a Zaidin ilal masjidah. Ya pada? Sehingga orang yang punya ilmu nahwu, dia bisa melihat suatu lafaz, suatu kalimat yang tidak ada harokat, dia bisa baca walaupun tanpa ada harokat. Difahami? Itulah namanya disebut dengan alladzi yubsir ma la yubsirun nas. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Faham? Kitab yang antum pegang tadi, antum sodorkan kepada orang yang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa nahwu dan sorof, bingung dia bacanya. Ya pada? Bagi antum yang bisa ilmu kaidah, ilmu nahwu, ilmu sorof, antum bisa membacanya. Difahami? Seperti itu tadi. Misalkan semisal Al-Quran itu tidak ada harokat sama sekali, cuman mengandalkan ilmu sorof dan ilmu nahwu. Bagi orang yang tidak bisa ilmu nahwu, ilmu sorof, dia nggak akan bisa baca Al-Quran kalau tidak ada harokatnya, ya. Namun bagi orang yang punya ilmu nahwu, ilmu sorof, dia bisa bacanya. Apalagi dulu Al-Quran itu tidak ada harokatnya. Mushaf ini tidak ada harokat. Wadih. Nah. Ulaika mubtada'un alladzina yad'un sifatu haula'i alladzina yu'baduna min dunillah wal a'id mahdzufun taqdiruhu yad'unahum. Nah, jadi a'idnya mana? Alladzina itu a'idnya pada hum, yad'unahum. Jadi a'idnya bukan pada lafaz yad'un, bukan,
tapi aidnya pada hum. Faham? Jadi ana gambarkan contoh gambarannya. Gambarannya seperti ini. Antum perhatikan tangan ana. Ulaika alladzina yad'unahum. Faham? Ini ana gambaran tangan ana. Ulaika itu loh yang ma'budnya. Ulaika alladzina, masih kembali ke mereka itu. Ulaika alladzina yad'unahum. Jadi gambarnya ini ada kaum musyrikin. Ada kaum musyrikin. Ini ana gambarkan. Ini ada sekelompok kaum musyrikin. Ya. Ini sekelompok kaum musyrikin. Sampai antum paham antum sampai sini? Ini anggaplah air minum ini satu gelas ini sekelompok kaum musyrikin. Nah, ini kotak tisu, ya. Sekelompok ma'bud, sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Faham? Kotak tisu ini sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Siapa sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ini? Disebutkan dalam tafsir kemarin, jin-jin yang masuk Islam disembah oleh umat manusia. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud kemarin? Ya. Anna nafaron minal insi kanu ya'buduna nafaron minal jin. Bahwasanya dulu ada sekelompok manusia menyembah sekelompok jin. Fa aslamal jinniyun. Namun jinnya masuk Islam. Ini sekelompok manusia menyembah siapa? Sekelompok jin. Anggaplah ini air minum, gelas ini adalah rombongan sekelompok manusia menyembah sekelompok jin. Siapa jinnya? Kotak tisu ini tadi. Misal, ini contoh supaya takribul faham, memudahkan pemahaman antum. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada sekelompok manusia menyembah sekelompok jin. Fa aslamal jinniyun, lalu jin ini tadi masuk Islam. Wan nafar minal insi, sekelompok manusia ini tadi lam yash'uru, tidak sadar, tidak faham, tidak tahu bi islami haula, tentang keislaman mereka ini tadi. Alladzina ya'budunahum min dunillah, yaitu mereka-mereka jin yang disembah ini tadi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia tidak tahu. Ternyata jinnya sudah masuk Islam. Faham antum? Hah? Nah. Kemudian kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, nah ini alladzina yad'unahum, mereka-mereka ini tadi, ini mereka-mereka. Siapa mereka-mereka di sini? Siapa? Ulaika, kembali ke siapa? Kembali ke ma'bud. Ulaika, ke ma'budnya. Al-ma'budun min dunillah. Siapa di sini? Ulaika. Antum punya buku tuh, coret di buku antum sendiri langsung ulaika al-jinniyun. Gitu loh mudahnya. Buku-buku antum. Ulaika al-jinniyun. Alladzina, siapa itu? Al-jinniyun. Jadi ulaika alladzina itu jinniyun, jin. Jinnul muslim, ya, jin al muslim. Faham? Nah, yad'un, siapa di sini? Al musyrikun, manusia. Nah, berarti kan mereka, berarti susunan ini kan butuh kepada aid. Yad'una, itu mereka manusia yang menyembah. Nyembah siapa? Nyembah siapa? Hah? Menyembah jin. Berarti kan butuh domir maf'ulun bihinya, tapi dimahdzuf, dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah wadih, sudah jelas, tidak tersamarkan. Sebenarnya takdirnya apa? Yad'unahum. Jadi kalau mau ditakdirkan, ulaikal ladzina yad'unahum. Faham? Humnya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ini dhamir hum kembali kepada alladzina. Karena dhamir hum maf'ulun bihi sebagai aid yang kembali kepada maf'ul, yang kembali kepada isim mausul. Wadih sampai di sini jelas. Faham tuh?
Nah, mereka-mereka, untuk berarti katakan anak ini lebih mudah. Mereka-mereka yang disembah oleh musyrikin ini, jadi ulaika alladzina yad'unahum, takdirnya tuh. Faham? Ulaika, siapa yang di sini? Jin, ma'bud min dunillah. Jelas? Mereka-mereka al-ma'bud min dunillah. Alladzina yad'un. Yad'un di sini kembali ke siapa? Musyrikin. Yad'unahum. Hum kembali ke siapa? Ma'bud min dunillah, yaitu hum dhamir kembali ke alladzina. Difahami? Yad'unahum. Hum itu disebut apa? A'id, maf'ulun bihi. Jadi a'id itu bisa fa'il, bisa maf'ulun bihi, tergantung. Intinya kalau ada isim mausul pasti dia butuh a'id namanya. Faham? Ingat baik-baik. Isim mausul pasti butuh a'id. A'id itu istilah untuk dhamir yang dia itu pasti terletak setelah isim mausul. Jadi setelah isim mausul itu pasti ada dhamir yang kembali kepada isim mausul tadi. Kemudian kata beliau, satu kalimat, contoh misalkan kalimat taghut. Kalimat taghut dalam Al-Quran, kalimat taghut itu terkadang bermakna mufrad muzakkar, kadang bermakna mufrad muannas, kadang bermakna jamak. Kalimat taghut, apa contohnya kalau mufrad muzakkar? Kalimat taghut terkadang bermakna mufrad muzakkar. Wajtanibut taghut. Mana antum mau membuktikan? Ma daliluka? Apa alasan antum membuktikan itu taghut kalimat muzakkar? Contoh yang muannas. Kalimat taghut bermakna muannas dalam Al-Qur'an. Taghut ini anak kasih PR, tugas antum carilah dalam Al-Qur'an. Besok anak tanya, terserah mau browsing di internet, cari di mana, tugasnya. Anak kasih contoh kalimat taghut dalam Al-Quran bermakna muannas, berarti sisa dua lagi. Carikan kalimat taghut yang bermakna mufrad muzakkar, yang kedua jamak muzakkar. Kalau yang musanna muannas, bukan musanna, muannas. Kalimat taghut bermakna muannas. Tadi yang dibaca sama Ustadz Abdurrahman Syaraid tadi subuh. Gimana ayatnya? Walladzina jtanabut taghuta ayya'buduha. Ya enggak? Walladzina jtanabut taghut, orang-orang yang menjauhi taghut. Taghut ayya'buduha. Ayya'buduha. Ha kembali ke mana? Taghut. Difahami? Muannas. Ya? Muannas. Nah, itu contoh. Masih dua tugasnya, yang muzakkar sama yang jamak. Nah, cari antum dalam Al-Quran. Wa yabtagun al-khabaru, yabtagun khabar. Jadi ulaika mubtada, yabtagun khabar. Wa ma'nal ayah, dan makna ayat wa ma'nal ayah anna haula alladzina ya'buduhumul insu minal jin yataqarrabuna ila Allah azza wa jalla, bahwasanya mereka-mereka yang telah disembah oleh umat manusia dari kalangan jin tersebut, bahwasanya mereka-mereka jin-jin yang telah disembah oleh umat manusia tersebut adalah yataqarrabuna ila Allah, adalah kaum yang yataqarrabuna ila Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah.
wa yahrisuna 'alat tanafus, dan semangat untuk berlomba-lomba, wa ayyakunal wahidu minhum aqraba ilallah bil amalis salih, yaitu sampai-sampai salah satu dari kalangan mereka, maksudnya dari kalangan jin tersebut, berupaya untuk menjadi yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla dengan amal soleh. Difahami? Jadi jin yang disembah oleh umat manusia itu, mereka telah masuk Islam. Saking semangatnya mereka atau saking bagusnya Islam mereka, menyebabkan mereka yatanafasun, berlomba-lomba untuk menjadi aqrab ilallah bil amali salih, untuk menjadi jin yang paling dekat dengan Allah dengan amal saleh tersebut. Fayukhbirullahu azza wa jalla an ghaflati haula'il 'abidina minal insil ladzina ya'buduna nafaran minal jin, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kelalaian mereka-mereka yang menyembah tersebut, al-abidin. Al-abidin di sini siapa? Minal insi. Allah memberitakan tentang mereka-mereka para penyembah dari kalangan manusia tersebut yang menyembah sekelompok jin tadi. Qad aslamu, bahwasanya sungguh jin tadi telah masuk Islam. Wasaru yataqarrabuna ilallahi tabaraka wa ta'ala bil amalis salih, lalu mereka pun bertakarrub kepada Allah dengan amal saleh. Jelas siapa yang bertakarrub ini? Hah? Siapa Pak Khalifah? Hah? Nggak kedengeran. Orang yang masih hidup. Kutanya siapa? Wandi? Jin. Yataqarrabuna ilallah, itu jin yang masuk Islam tadi. Difahami? Jin. Mereka yang yataqarrabuna ilallah. Faham sampai sini? Nyambung? Sehingga ia bertahun kembali kemana? Ini ayat ulaikal ladzina yad'unahum. Ya enggak? Itu kan takdirnya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna. Difahami? Sehingga yabtaguna kembali ke mana? Kembali ke ulaika. Itu kitab-kitab antum, buku-buku antum. Antum orek-orek sendiri saja. Ulaika alladzina, itu satu paket. Siapa? Al-jinniyun al-muslimun yad'una al-musyrikun yabtaguna al-jinniyun al-muslimun. Faham? Ila rabbihim. Him adalah kembali kemana himnya? Hah? Kenjin. Him, kaidah domir itu kembali kepada aqrabil madhkur, hukum asal domir kembali kepada aqrab al madhkur, kembali kepada isim yang, atau kembali kepada kalimat yang paling dekat dengan dia. Hum ila rabbihim, ila rabbihim. Him, apa artinya him? Hah? Bani? Hah? Mereka. Pede saja jawab mereka. Jangan kayak jawab mereka. Him. Mungkin tak him ini kembali ke yad'un? Memungkinkan. Mungkin tak kembali ke yabtagun? Memungkinkan. Karena sama-sama yad'un jama' ghaib, ya enggak? Yabtagun jama' ghaib. Ya benar?
Namun ada kaidah, dhamir itu hukum asalnya kembali kepada aqrabil madhkur, kembali kepada lafaz yang terdekat. Kalau antum kembalikan kepada ila rabbihim, himnya kembali kepada yad'un, berarti umat manusia, al-musyrikun yang menyembah. Tapi kalau dikembalikan ke yabtagun, berarti jin tadi. Yang lebih tepat kembali kemana? Yabtagun. Sehingga maknanya yabtaguna ila rabbihim, ila rabbil jinniyin. Faham? Nyambung antum? Mereka jin-jin yang sudah masuk Islam itu yad'un, adalah orang-orang yang disembah oleh kaum musyrikin, yang mana mereka adalah kaum yang yabtaghun yataqarrabuna ila rabbihim ila rabbil jinniyin. Jelas? Mungkin kalau antum bilang, Ustaz, boleh enggak kira-kira kembali ke manusia, ila rabbihim, rabbin nas, boleh apa enggak? Kalau di sini boleh-boleh saja. Tapi ingat tadi kaidah hukum asal dhamir tadi kembali ke mana? Aqrab al-madhkur, kembali kepada kalimat yang paling dekat dengan dia. Antara lafaz yad'un dengan lafaz yabtaghun, mana yang lebih dekat? Hah? Yabtaghun. Nah, itu ana bilang sama antum kemarin ya, ana sering bilang sama antum, di antara keistimewaannya Darul Hadis itu, pelajaran subuh ini antum bukan saja belajar tauhid, antum belajar nahwu. Ya, seperti itu. Jadi antum, makanya kalau ikuti pelajaran yang di Darul Hadis ini tadi, itu insya Allah cepat antum. Ya, karena pelajaran tauhid di situ kita juga belajar nahwu, belajar sorof. Jadi ilmu antum, kaidah antum terpraktekkan. Sekarang masuk ke kalimat yang setelahnya. Al-wasilah. Apa sih makna wasilah? Al-wasilah. Ini kan ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Al-wasilah sebagai apa? Kira-kira Wandi? Menurut antum? Maf'ulun bihi. Masya Allah, tamam, mantap, benar. Maf'ulun bihi. Yabtagun artinya mencari. Nyari apa? Nyari apa kira-kira Pak Slamet? Nyari bini. Faham? Dia butuh maf'ulun bihi. Ya. Maf'ulun bihi-nya mana? Al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Disebutkan di sini, qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, huwa ma yuqarribu ila syai'. Wasilah itu adalah sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu. Sesuatu yang bisa mendekatkan kepada sesuatu. Faham? Namanya wasilah. Nah, contoh ya. Nah, itu antum lihat kipas angin. Lihat kipas angin, usir ayam itu. Antum lihat kipas angin di atas. Ya. Tinggi apa enggak? Jauh enggak? Jauh. Antum pengen dekat ke kipas angin tadi. Butuh apa? Butuh tangga. Sesuatu yang bisa mendekatkan kepada kipas angin, namanya tangga. Berarti apa namanya tangga ini tadi? Wasilah. Faham? Nyambung? Jadi wasilah itu ma yuqarribu ila syai', sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan kepada sesuatu. Faham? Itu kipas tinggi di atas. Antum pengen dekat dengan kipas, sehingga antum butuh sesuatu. Nah, sesuatu yang antum gunakan untuk dekat dengan kipas di atas itu disebut apa? Wasilah. Faham antum sampai di sini?
Sebelum kita lanjut ke sini, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai sesembahan, antum ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, antum harus menggunakan sesuatu, ya benar? Apa sesuatu yang bisa mendekatkan antum dengan Allah Azza wa Jalla? Tangga? Hah? Ilmu, al-amalus soleh, ibadah, ya benar? Kan orang bilang, ya mas, makanya kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, ya benar? Lihat kata Pak Ustadz ceramah-ceramah itu, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan amal soleh, ya benar? Berarti sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah dan amal soleh. Faham tuh? Makanya kata Syekhuna Abdurrahman, wa ma'lumun, suatu yang sudah dimaklumi, sudah diketahui, annahu la yuqarribu ilallah, bahwasannya tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah illa, kecuali at-tawassul ilaihi bil amalis soleh, kecuali dengan mencari perantara atau membuat perantara dengan amalan soleh. Faham? Jadi kalau antum ingin dekat kepada Allah, antum harus butuh perantara yang bisa mendekatkan antum kepada Allah. Apa perantaranya tadi? Tawassulnya tadi apa? Al-amalus soleh, bimtithali awamirihi, dengan cara mengerjakan perintah, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya, wa ikhlasid dini lahu, serta mengikhlaskan amalan atau ibadah agama ini tadi hanya kepada Allah, wal mutaba'ah li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham sampai di sini? Nyambung atau sampai di sini? Jelas? Jadi antum kalau ingin dekat dengan Allah, maka antum butuh perantara. Perantara ini disebut apa? Wasilah. Wasilah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa apa namanya? Apa perantaranya? Amal soleh. Kalau antum ingin dekat kepada Allah, ya rajin-rajin ibadah, tinggalkan maksiat, jauhi larangan, kerjakan perintah, lakukan ikhlas dalam beribadah, dan contoh Nabi SAW dalam beribadah, maka antum semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Difahami? Apa kata Nabi SAW dalam hadis qudsi? Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in mimma faradtu alaihi. Tidaklah seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari perkara yang aku wajibkan. Difahami? Berarti sesuatu yang paling bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah perkara yang Allah perintahkan, itu ibadah. Faham? Nah, sebagian orang yang keliru itu, ya, para pecinta-pecinta kuburan, mereka memahami ayat ini, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah. Kata mereka, yang namanya wasilah, kalau ingin dekat kepada Allah kita harus ada wasilah. Faham? Apa wasilahnya? Kata mereka, apa wasilahnya? Yaitu adalah orang-orang sudah mati ini tadi. Itulah wasilah kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Terkadang mereka masih syubhat. Dalilnya ini tadi. Ada sih wasilah antara kita dengan Allah, ada. Apa dalilnya? Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ya. Ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah menuju Allah Azza wa Jalla. Apa wasilahnya? Ya wali-wali yang sudah mati ini tadi. Mereka kan orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita cari wasilah. Perantaranya siapa? Wali-wali yang sudah mati ini tadi.
Siapa walinya? Disebutilah entah Ahmad Badawi, entah kuburan Nabi Hud alaihissalam, entah kuburan Syuaib yang katanya ada di Sana'a, entah fulan. Ya. Ini adalah wasilah kami. Faham? Nyambung untuk? Sebenarnya gampang, ini syubhat. Apa syubhatnya? Mas, orang-orang yang kalian sembah itu, Mas, ya, dulu memang orang-orang soleh. Hud, orang soleh. Syuaib, orang soleh. Ali, Husain, mereka orang-orang soleh. Mereka dulu ketika masih hidup, yabtaguna al-wasilah ila Allah bil amali soleh. Mereka mencari wasilah, kedekatan kepada Allah dengan apa? Dengan amal soleh. Faham? Jadi wasilah mereka supaya dekat dengan Allah yaitu dengan apa? Dengan amal soleh, bukan menjadikan mereka sebagai perantara. Kalau kalian jadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah syubhatnya kaum musyrikin. Apa kata kaum musyrikin? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Faham? Itu syubhatnya kaum musyrikin. Mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak nyembah mereka kecuali tujuannya apa? Illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan tujuannya supaya bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla dengan sedekat-dekatnya. Wadih sampai di sini. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Ini menunjukkan apa? Yatanafasun, jin-jin tersebut masuk Islam dan mereka berlomba-lomba. Kullun harisun ala ayyakuna wal aqrabu ilallah. Mereka masing-masingnya semangat untuk menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Faham? Kemudian kata beliau, fahadha ma'nal ayah, ini adalah makna ayat tersebut. Wa hadha qawlu amati ahli ilmi, ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Anna sababa nuzuli hadhil ayah, bahwasannya sebab turunnya ayat ini, sebab turun ayat ini apa? Fi ulaika an-nafari minal insi alladzina ya'buduna nafaron minal jin, tentang mereka-mereka sekelompok manusia yang menyembah sekelompok jin. Fa aslamal jinniyun, lalu jin tersebut masuk Islam. Wa yadullu alaihi haditsu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu alladzi rawahu al-Bukhari. Argumentasinya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa ja'an Ibnu Abbas, dan juga datang riwayat dari Abdullah bin Abbas, wa Mujahid rahimahullah, dan juga riwayat dari Mujahid, Imam Mujahid bin Jabr, ya, Mujahid bin Jabr, murid Abdullah bin Abbas. Datang riwayat dari mereka ini tadi, anna sababa nuzuli hadhil ayah fil ladzina ya'budunal masih wa titik sampai di situ. Anak titik dulu. Jadi pendapat mayoritas para ulama menyebutkan sebab turunnya ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mayoritas atau amatu ahli ilmi mereka mengatakan ayat ini turun terkait dengan jin yang dulu disembah oleh kaum musyrikin, lalu jin tersebut masuk Islam dan kaum musyrikin masih menyembah jin tadi. Faham? Itu pendapat mayoritas para ulama berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Faham? Pendapat kedua, datang riwayat dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Mujahid ibnu Jabr. Mereka mengatakan anna sababa nuzuli hadhil ayah, bahwasanya sebab turunnya ayat ini fil ladzina ya'budunal masih wa ummahu wa uzairan, bahwasannya turunnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang dulu menyembah Al-Masih Isa dan emaknya. Siapa emaknya Isa? Maryam dan Uzair, serta menyembah Uzair. Faham?
Jadi sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Ingat baik-baik, ingat baik-baik, tempelkan di kepala antum, ya, masukkan di kepala. Sebab turun ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba inna adzaba rabbika kana mahdzura. Gitu kan ayatnya? Nah, sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, bahwasannya ayat ini turun berkaitan dengan jin yang dulu disembah oleh kaum musyrikin, lalu jin tersebut masuk Islam dan tidak diketahui oleh kaum musyrikin kalau mereka sudah masuk Islam. Nah, jin-jin tersebut mereka adalah orang-orang yang yataqarrabuna ilallah. Difahami? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Jelas? Nah, pendapat kedua yaitu pendapat yang datang dari Abdullah bin Abbas, Mujahid bin Jabr, bahwasannya sebab turun ayat ini berkaitan dengan dulu orang-orang yang menyembah Isa, menyembah ibunya yaitu Maryam dan menyembah Uzair. Difahami? Nah, dari kedua pendapat ini wal qaulul al-aqrab wal qaulul awwal, kata Syekhuna Abdurrahman, pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Bahwasannya sebab turun ayat ini adalah berkaitan dengan jin yang masuk Islam. Anna sababa nuzuliha fi nafarin minal insi abadu nafaran minal jin. Bahwasannya pendapat yang terkuat adalah pendapat pertama, bahwasannya turunnya ayat ini berkaitan dengan orang yang menyembah sekelompok jin. Li'anna qaulahu azza wa jalla ulaikal ladzina yad'una yabtaghun la yadullu 'alal madhi. Masya Allah, penting belajar bahasa Arab itu kan, karena firman Allah ulaikal ladzina yad'un yabtaghun, mereka siapa mereka yang disembah itu loh, alladzina yad'un, yang disembah oleh kaum musyrikin, yabtaghun fil apa? Fil mudhari. Apa makna fil mudhari, Abdul Razak? Fil mudhari itu punya dua makna, makna hal wa makna mustaqbal. Difahami? Kata Syekhuna Abdurrahman, di antara argumentasi yang menguatkan pendapat yang pertama, fi'il yang digunakan dalam ayat Al-Quran ini tadi, ulaikal ladzina yad'un yabtaghun itu fi'il mudhari, la yadullu 'alal madhi, tidak menunjukkan madhi, bal yadullu 'alal hadir al mudhari, bahkan menunjukkan sekarang. Warajjahu Ibnu Jarir wa jama'atun minal muhaqqiqin. Ini pendapat yang dirojihkan Ibnu Jarir dan dirojihkan sekelompok ulama ahlul tahqiq. Difahami? Dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Faham? Ini ayat turun kapan? Berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan kaum musyrikin. Sekarang ketika kaum musyrikin, ketika Rasul masih hidup, toh? Berarti perbuatan yang terjadi ini betul-betul masih berlangsung. Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu gitu loh. Ngasih tahu ke Rasul, bahasa kitanya, ya Muhammad, itu loh ada jin yang disembah oleh kaum musyrikin, jin-jinnya itu sudah masuk Islam. Faham? Nyambung kan sampai sini? Nah, kalau ayat ini berkaitan dengan Uzair, Isa, itu kan sudah lama sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Harusnya domirnya gini, ulaikal ladzina da'au, ya enggak? Ibtaghau fil madhi, ya enggak? Falhasil, kesimpulannya masih banyak nih, harus selesai nih. Falhasil, kesimpulannya, anna haula alladzina yu'baduna min dunillah, bahwasanya mereka yang disembah dari selain Allah azza wajalla, la yasluhuna lil ibadah, tidak layak untuk diibadahi.
Fahum ajizun, karena mereka adalah orang-orang yang lemah. Wahum fuqara, mereka adalah orang-orang yang fakir. Ya, faham sisi nahu tadi? Sisi nahu tadi sampai untuk faham? Ya. Jadi kalau seandainya dia tuh Uzair dan Isa atau ibunya itu kan lampau, harusnya fil madhi. Berarti ulaika alladzina da'u ibtagau ila rabbihimul wasilah. Ya enggak? Nah, seperti itu. Falhasil, kesimpulannya, anna haula'i alladzina yu'baduna min dunillahi azza wa jalla la yasluhuna lil ibadah fahum ajizuna wa hum fuqara. Kesimpulannya, mereka-mereka yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah sesuatu yang la yasluhuna lil ibadah, tidak layak untuk disembah. Fahum ajizun, mereka orang-orang yang lemah. Wa hum fuqara, mereka adalah orang-orang yang fakir. Tadi kan sudah dijelaskan, ya. Oh, yang disembahnya saja minta kepada Allah, ya pada katanya kalau dia bisa ngomong, katanya bodoh kalian lele, katanya kalau dia bisa ngomong, dasar orang Arab ini, katanya kaum musyrikin ini bodoh sekali, masa dia nyembah kita, masa dia yataqarrabuna ilaina, mereka bertakarrub kepada kita. Kita saja untuk pengen dekat dengan Allah, kita saja beramal soleh. Mereka pengen dekat kepada Allah dengan cara minta-minta ke kita. Aduh, katanya, mungkin kalau mereka tuh ngobrol, aduh parah ini, katanya, masa mereka nyembah kita? Kita saja sudah masuk Islam, taubat, kita saja mintanya kepada Allah, berdoanya, biarkan sebutkan yarjuna rahmatahu. Kan aneh, faham tuh? Itu kan ayat disebutkan ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Ya pada wa yakhafuna adzaba, yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Allah. Yarjuna kembali ke siapa? Ke jin-jin masuk Islam tadi. Mereka yang jin-jin sudah masuk Islam tadi itu yarjuna rahmatullah wa yakhafuna adzaballah. Katanya kalau mungkin mereka tuh ngomong, mungkin ya sesama mereka pas waktu itu, aduh, katanya parah nih yang nyembah kita ini. Kita saja sudah taubat ikut agamanya Muhammad, kita sudah ikut agama Rasulullah, kita sudah masuk Islam, kita mengharap rahmat dari Allah, kita takut azab dari Allah, kita beramal soleh, dia malah minta-minta ke kita. Mungkin kayak gitu dia ngomong, mungkin ya. Asal parah kali umat manusia ini. Jelas untuk? Seperti itu tadi. Wa hum muhtajuna ila Allah, mereka alladzina yu'baduna min dunillah tadi, muhtajuna ila Allah, butuh kepada Allah, yataqarrabuna wa yatawassaluna ilaih, mereka bertaqarrub dan bertawassul, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, wa yad'una, mereka memohon kepada Allah, wa yatadarrauna ilaihi, mereka pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahal ba'da dzalika yasluhu ayyakuna al-wahidu minhum ma'budan ma'allah. Nah, apakah setelah adanya seperti ini yang mereka justru yataqarrabuna ilallah wa ya'buduna Allah wa yatadarrauna ilaihi, apakah boleh layak yaslu jin-jin tadi yang sudah masuk Islam ayakuna ma'budan ma'allah, untuk dijadikan sesembahan bersama dengan Allah azza wajalla? Nyambung kan? Samalah gambaran gini ya. Antum tahu darul hadis ini bukan pondok yang kaya ya. Kita aja bangun pondok dari modal ta'awun itu apa? Ta'awun, donasi. Bangun masjid ini donasi. Tahu-tahu ada orang bilang, ya, Pak Ustadz, bisa bantu kami Pak Ustadz, kami mau bangun pondok pesantren. Wong kita saja dok dananya cari ke orang. Faham?
Kita saja nyari, minta ke orang, ngajak ikhwan tahun, ngajak ikhwan patungan, antum datang-datang mau minta ke kita. Contoh ya ikhwan, anak kadang, ya Allah, kayak ada beberapa orang dia bilang gini, Ustaz, bisa nggak Ustaz minta bantuan? Ya enggak? Anak bilang astagfirullah, anak bilang gini, pondok kami saja, ya, itu mengharapkan bantuan. Ya enggak? Antum mau minta bantuan, anak saya kata, kalau antum mau minta bantuan, saran anak itu ke pondok-pondok yang mewah-mewah, ya, yang duit masuknya tuh 20 juta, 30 juta, itu pasti ada duit kas. Kita aja nggak ada duit kas. Orang bayar SPP aja duitnya habis langsung. Nggak ada duit kas. Nah, antum tanya, minta bantuan. Faham? Nah, itulah gambaran tadi ya. Gambaran yang ini tadi. Katanya mereka, aduh mas kalian mau minta apa? Minta rezeki. Ya, misalkan jin ini ya. Kan orang musyrikin doa. Ya, begini dia minta kan. Ada yang minta anak, ada yang minta kaya, ada yang minta naik jabatan, ada yang minta sengkema. Minta ke jin. Jin tadi ngomong, aduh mas. Ada lagi mungkin yang bilang gini, jin tolong sampaikan misalkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kami. Kami saja doa kepada Allah, masa antuman? Paham? Mungkin dia ngomong sama mereka. Mungkin waktu mereka nyembah-nyembah kaum musyrikin itu mungkin jin udah ngomong juga. Parah sih kalian ini. Sudah kubilangin, kami sudah masuk Islam, kami aja udah tobat. Kalian masih nyembah kami katanya. Paham? Nah, seperti itulah. Paham antum sampai sini? Hadza la yumkin. Kata Syekhuna Abdurrahman, enggak mungkin, enggak boleh sesuatu yang kondisinya seperti ini untuk disembah bersama Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Wa yatabayyanu lana min hadzal ayatil karimah, maka dari sinilah nampak bagi kita, ya, dari ayat yang mulia ini nampaklah bagi kita tahrifun wa tahrifuha tahrif wa tahrifuha ulail mukharrifin al-muharrifin. Tahrif, muharrif, tahu apa? Kharrafa yukharrifu itu membuat bodoh, istilahnya pembodohan dan pentahrifan. Al-mukharrifin, al-muharrifin. Faham? Maka dari ayat ini tadi nampak sekali pembodohan dan juga pentahrifan, pemalingan, penipuan mereka para pembodoh dan para penipu. Disuruhnya kita minta kepada jin, kepada wali. Wong walinya saja tuh orang mati, yang minta dulunya ibadahnya kepada Allah SWT. Faham antum? Wa yatabayyanu lana dhalalu ulaikal malahida az-zanadiqa atba'ul juhal wal adiyya, atba'il juhal wal adiyya. Maka nampak juga bagi kita kesesatan mereka orang-orang mulhidun, orang-orang menyimpang, zanadiqah, zindiq, para pengikut orang-orang bodoh, dan juga para pengikut orang yang suka ngaku-ngaku saja, ada'iyya, cuma ngaku-ngaku doang. Alladzina ja'alu minal wasail ilallah mayyitan aw syaikhan wasitatan bainahu wa bainallahi ta'ala, yaitu mereka al-malahida az-zanadiqo al-juhal, ya, yaitu orang-orang yang menjadikan wasilah kepada Allah itu berupa apa? Berupa orang yang sudah mati atau seorang syekh, ya, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ya benar. Fahadi wasail syirkiyah, ini wasilah syirkiyah. Walaysat biwasail syar'iyyah, bukan wasilah syar'iyyah. Wa ba'dhum yastadillu bihadhil ayah, sebagian mereka berdalil dengan ayat ini. Wa yaqul, lalu dia berkata, ad-dalil ala jawazi ittikhadinal wasila bainana wa bainallah bihaula'il mauta wa haula'is salihin hadhil ayah. Nah, terkadang mereka mengatakan, katanya mereka, dalil tentang bolehnya kita menjadikan wasilah antara kita dengan Allah berupa orang-orang yang sudah mati dan orang-orang soleh. Dalilnya adalah ayat ini. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Nah, kadang mereka pakai ayat ini loh. Kalau kita tanya, kenapa kalian minta-minta di kuburan?
Saya tidak minta-minta mas di kuburan. Pak Ustadz jangan marah-marah dulu, Wahabi. Dasar Wahabi memang suka mensyirik-syirikan, mengkafir-kafirkan. Siapa minta? Saya tidak ada minta. Saya cuma bilang gini, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, engkau dulu adalah orang yang soleh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hajat-hajat kami. Faham? Sampaikan hajat-hajat kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Fayaz'umuna anna hadhil wasilah asy-syar'iyyah wa hiya bil 'amali shalih. Hiya al-wasilah asy-syirkiyyah allati 'alaiha haula'il mukharrifun wa haula'il quburiyun fayuharrifuna al-kalim an mawadhi'ihi. Sehingga mereka mengklaim, menganggap bahwasanya wasilah-wasilah syar'iyyah ini, yaitu beramal soleh, adalah wasilah-wasilah syirkiyah yang dulu dilakukan oleh al-mukharrifun wa ulail kubariyun, sehingga mereka mentahrif kalimat tersebut dari makna yang benar. Ana ulangi dari sebelum ayat sebelumnya. Wa yaqul, mereka mengatakan, ad-dalil ala jawazi ittikhadina al-wasila bainana wa bainallah bihaula'il mauta wa haula'is salihin hadhil ayah. Kata mereka, dalil yang menunjukkan bolehnya kami menjadikan perantara, wasilah antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala berupa orang-orang yang sudah mati, orang-orang soleh itu. Apa dalilnya? Ada ayat Al-Qur'an katanya mereka. Apa ayatnya? Ulaikal ladzina yabtaghuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Itu dalilnya kata mereka. Faizumun, nah mereka menganggap anna hadhil wasilah syar'iyyah, bahwasannya wasilah-wasilah syar'iyyah ini menurut mereka, menurut siapa? Ya. Menurut kuburiyun itu hiyal wasilah asyirkiyah, justru itulah wasilah yang syirik. Ya. Allati 'alaiha haula'il mukharrifun. Ya, wa haula al-kuburiyun. Ya. Yaitu wasilah-wasilah yang dulu mereka mukharrifun dan kuburiyun berada di atasnya. Fayuharrifuna al-kalim an mawadhihi, sehingga pada hakikatnya mereka merubah ya ayat-ayat tersebut dari makna yang benar. Faham maksudnya? Justru mereka sebaliknya, mereka anggap yang dulu wasilah yang syar'iyah, apa wasilah yang syar'iyah, yang amal soleh, itulah yang mereka anggap justru sebaliknya gitu loh, mereka anggap sebagai wasilah syirkiyah, padahal wasilah syar'iyah mereka anggap itu adalah wasilah syirkiyah. Adapun yang setelahnya itu terkait dengan penjabaran panjang lebarnya, mungkin nanti di pertemuan besok nanti insyaallah kita jelaskan, kita kaji. Itu tawassul juga yang disebutkan, tawassul dengan doanya orang-orang yang sudah mati dan yang semisalnya, atau tawassul dengan doanya orang-orang yang masih hidup. Jadi ya, ayat ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman. Beliau menyebutkan, Syekhuna Abdurrahman mengatakan, kadang ada orang biasanya sufi ya, mereka berdalil dengan ayat ini, mereka jadikan dalil sebagai bolehnya membuat wasilah antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa wasilahnya, perantaranya? Al-mauta was-salihin, orang-orang yang sudah mati, orang-orang soleh tadi. Nah, mereka jadikan itu sebagai apa? Wasilah. Apa dalilnya? Kata mereka, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Wasilah di sini, wasilah apa? Wasilah syar'iyah. Iya benar? Nah, mereka menganggapnya, sehingga mereka menganggap fayazumun, kuburiyun ini, mereka menganggap anna hadhil wasilah syar'iyah, bahwasanya wasilah syar'iyah yaitu amal soleh,
Mereka anggap inilah wasilah, mereka balik gitu loh, menjadi wasilah syirkiyah yang mereka kaum mukharrifun wal kuburiyun berada di atasnya ini tadi. Difahami? Itu maksudnya keterangan Syekh, antum paham keterangan Syekh yang Syekh Abdurrahman menyebutkan fayazumun anna hadhil wasilah syar'iyyah wa hiya bil amali shalih, sehingga mereka menganggap wasilah syar'iyyah yaitu wasilah yang syar'i. Apa wasilah syar'iyyah? Itu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, itu kan yang syar'i. Nah, justru mereka anggap wasilah yang syar'i, yang sebenarnya syar'i itu pada ayat ini tadi, mereka balik berubah menjadi apa? Wasilah syirkiyah. Faham antum? Jadi gini, lafadz wasilah, kalau nggak masuk gampangnya, lafadz wasilah di sini ada dua makna. Makna menurut ahlul haq, ahlu tauhid, apa wasilah di sini? Wasilah bil amali soleh, ya enggak? Al qurbah bil amali soleh, ya. Berarti wasilah syar'iyah itu menurut ahlul haq. Namun mereka kuburiyun, ya, menganggap wasilah di sini adalah wasilah bil mauta, wasilah bis salihin al amwat. Difahami? Al wasito bainahum wa bainallah bis salihin wal mauta wal amwat. Nah, kata mereka wasilah dalam ayat ini wasilah wasito bainahum wa bainallah bil amwat bil mauta bis salihin. Nah, ini kan wasilah syirkiyah gitu loh. Sedangkan mereka puter yang ayat tersebut maknanya syar'iyah, mereka balik menjadi makna syirkiyah. Itu makna dari keterangan Syekhuna Abdurrahman, fayazumun anna hadhil wasilah asy-syar'iyyah ya wa hiya bil amali shalih hiyal wasilah asyirkiyah allati 'alaiha al-mukharrifun wa haula'il kuburiyun fayuharrifuna al-kalim an mawadhi'i. Sehingga mereka menganggap wasilah syar'iyyah yang ada pada ayat yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka anggap wasilah ini adalah wasilah yang sekarang mereka lakukan. Apa yang sekarang mereka lakukan adalah wasilah syirkiyah. Faham? Yaitu wasito bainahum wa bainallah bis salihin al amwat. Faham? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada waktu yang lain, silakan ya beraktivitas.